Kekhawatiran adalah musuh dari iman. Shalom friends, selamat datang kembali di channel Touching Heavens. Di sini kita belajar menggali kebenaran firman Tuhan dengan cara-cara sederhana yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman atas dukungan dan doanya, pemirsa dari channel Touching Heavens ini. Sekarang channel ini sudah mencapai 100 subscriber. Mohon terus dukungan, doa dari teman-teman sekalian, dan share video ini agar firman Tuhan semakin banyak didengar dan banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus dan diubahkan hidupnya. Pada kesempatan kali ini, kita belajar tentang cara mengatasi kekhawatiran. Untuk itu, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu kekhawatiran dan bedanya dengan ketakutan. Khawatir adalah perasaan gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui secara pasti. Sedangkan ketakutan ada perasaan gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana atau hal yang tidak baik. Dengan kata lain, ketakutan itu ada bendanya atau ada penyebabnya, ada sesuatunya. Contoh, mungkin ada yang takut dengan kecoa atau takut dengan ketinggian. Jika benda atau sesuatu itu disingkirkan, diambil, maka ketakutan itu dapat diselesaikan. Orang menjadi tidak takut lagi jika dia sudah disingkirkan kecoanya atau mungkin berpindah dari tempat yang tinggi. Tetapi kekhawatiran tidak ada bendanya, tidak ada hal jelas yang men-trigger kekhawatiran hal itu. Di sini kita harus mempelajari lebih lanjut karena ada 3 hal yang berkaitan dengan kekhawatiran itu. Yang pertama, kekhawatiran ada dalam pikiran kita. Seperti contoh tadi, kalau ketakutan bisa diambil benda yang membuat ketakutan. Tapi kekhawatiran ini bermain dalam pikiran kita sendiri. Dan perlu usaha kita untuk mengangkat ketakutan itu, mengangkat kekhawatiran itu dari pikiran kita. Yang kedua, kekhawatiran adalah musuh dari iman. Saat ada kekhawatiran dalam pikiran kita, iman tidak bisa bertumbuh. Atau bahkan iman yang kita miliki perlahan-lahan akan layu, akan gagal kalau pikiran kita penuh dengan kekhawatiran. Hal ini tertulis dalam Injil Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Karena ada pikiran yang khawatir, maka iman ataupun firman yang kita dengar itu akan kalah, akan gagal. Hal yang ketiga adalah Tuhan Yesus sangat tidak mau untuk kita khawatir. Hal ini jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Dan apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kekhawatiran ini tidak akan membawa apa-apa. Bahkan, kekhawatiran akan hari depan akan merusakkan kebahagiaan kita saat ini. Hal ini juga dapat kita baca kembali di Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Juga di ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah buat sehari. Efek dari kekhawatiran akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kekhawatiran kita yang kita pikirkan tidak akan membuat apa-apa buat hari esok. Bahkan akan membuat damai sejahtera kita hari ini hilang. Hal kedua yang mungkin terjadi kalau kita khawatir akan mempengaruhi fisik kita, akan mempengaruhi kesehatan kita. Karena teman-teman, saat kita khawatir, antibodi kita menurun. Hal ini juga tertulis dalam Alkitab. Dapat kita baca dari Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang.
tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Teman-teman, bagian berikut ini adalah kita belajar bagaimana cara mengatasi kekhawatiran menurut Alkitab. Yang pertama adalah berserah kepada Tuhan. Kita mulai khawatir saat kita mengandalkan hal-hal duniawi, seperti harta benda. Kita khawatir di mana menyimpan harta benda kita. Setelah kita simpan, kita khawatir bagaimana keadaannya. Akankah dicuri orang? Akankah berkurang nilainya? Atau juga kita khawatir saat kita mengandalkan bisnis ataupun karir pekerjaan kita. Terutama di masa seperti ini, banyak ketidakjelasan. Bagaimana bisnis kita bisa bertahan? Atau malah akan bangkrut? Atau bagaimana karir kita? Masihkah kita bisa bekerja? Atau mungkin perusahaan kita lagi goyang. Dan ada kemungkinan kita akan kehilangan pekerjaan kita. Tapi Alkitab berkata untuk kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kita. Hal ini dapat kita baca pada surat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Saat kita berserah kepada Tuhan, bukan hanya kita mengangkat atau menghilangkan kekhawatiran kita, tapi Tuhan akan menggantikan dengan damai sejahtera-Nya. Saat kita memiliki damai sejahtera, kekhawatiran itu akan perlahan-lahan hilang. Dan kita bisa bekerja, bertindak lebih jauh lagi. Hal ini juga dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Teman-teman, berserah di sini bukan pasrah ataupun pasif tanpa melakukan apa-apa. Tapi berserah di sini adalah saat kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan memimpin langkah dan hidup kita. Karena kita tahu saat kita mencari kerajaan Tuhan, kebenarannya sebagai yang utama, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Terima damai sejahtera dari Dia. Dan kita bisa melangkah lebih pasti di masa depan. Cara yang kedua adalah berpikir positif. Mari kita baca dahulu dari Filipi 4 ayat 6-8. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Teman-teman, saat kita khawatir, baiklah kita berdoa. Kita berdoa bukan dengan cara pengemis, yaitu meminta kepada Tuhan. Tapi kita berdoa dengan mengucapkan syukur. Kekhawatiran ini dapat kita kikis dengan rasa syukur. Bagaimana caranya? Kita ingat pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Ataupun kesaksian-kesaksian dari saudara-saudari kita yang mengalami dari pertolongan Tuhan. Juga sangat baik jika kita count our blessing. Yaitu kita menghitung, mengingat, mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Saat kita mulai memenuhi hati kita dan pikiran kita dengan ucapan syukur, maka kita tidak lagi memikirkan hal-hal itu yang membuat kita khawatir. Tapi kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal kebajikan. Maka dengan itu, kita mengisi pikiran yang positif dan mulai menghilangkan, mengikis kekhawatiran kita itu. Hal yang ketiga adalah perkataan yang membangun.
Untuk itu kembali kita membaca dari Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati orang membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Teman-teman, hal ketiga untuk mengikis kekhawatiran ada dengan perkataan. Kita dapat memulai dari diri kita sendiri. Kita mulai memperkatakan firman. Bisa juga hal-hal yang positif, tapi mulailah dengan firman. Saat kita membaca firman, ucapkan dengan lantang. Sehingga saat kita berucap, kuping kita, telinga kita juga mendengar. Ada firman yang berkata bahwa iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, mulai lakukan teman-teman. Mengucapkan atau membaca firman dengan lantang, dengan suara. Sehingga telinga kita mendengar dan iman kita bisa bertumbuh. Hal yang lain, termasuk perkataan, adalah hal-hal yang kita dengar dari media seperti TV, ataupun dari YouTube, ataupun berita, ataupun dari orang-orang di sekeliling kita. Jika kita mendengar perkataan-perkataan yang negatif, itu kembali akan memberikan bahan bakar atau fuel bagi kekhawatiran kita. Tapi saat kita mengisinya dengan bacaan yang baik, channel-channel YouTube rohani yang bisa membangun iman kita, hal itu akan membuat kita mendengar perkataan-perkataan yang baik dan kembali membangun iman kita. Teman-teman yang seiman juga sangat penting. Komunitas orang-orang percaya juga dapat mendukung ataupun membangun iman saudara-saudari sekalian. Kami percaya saat perkataan yang baik boleh masuk, pikiran tadi juga akan menjadi positif, sehingga kekhawatiran berkurang dan iman akan bertumbuh. Teman-teman, lakukan ketiga hal yang tadi. Saat kita berserah kepada Tuhan, saat kita memiliki pikiran yang positif dan perkataan yang membangun, maka kita bisa mengatasi kekhawatiran itu. Dunia tidak akan menjadi lebih baik, tapi kita tahu kita punya Allah yang sangat baik, dan kita bisa serahkan permasalahan kekhawatiran kita kepada Dia, Allah yang sangat sayang kepada kita dan tidak akan pernah terlambat menolong kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.